Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 SMP Negeri 6 Salatiga. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari satu tema, menjaga dan melestarikan alam. Setelah mempelajari materi menjaga dan melestarikan alam, diharapkan para siswa mampu mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia dan alam. Secara spesifik diharapkan para siswa mampu menjelaskan tanggung jawab dan partisipasi manusia atas kelestarian alam, menjelaskan pemeliharaan Allah yang berkesinambungan bagi seluruh ciptaannya, dan menuliskan doa permohonan untuk kesadaran memelihara alam, serta membuat rencana aksi pemeliharaan alam. Secara keseluruhan, tujuan dari pembelajaran ini memotivasi peserta didik untuk peduli terhadap alam dan bertindak proaktif memelihara alam dan lingkungan hidup. Pembahasan mengenai alam dan lingkungan hidup dari perspektif iman Kristen selalu menarik, terutama karena ide tentang penciptaan, pemeliharaan serta penyelamatan Allah yang dahulunya hanya dipahami dalam cakupan sempit, yaitu hanya menyangkut manusia. Alam dan lingkungan hidup seolah-olah tidak termasuk dalam rencana Allah. Apalagi jika dikaitkan dengan mandat yang diberikan Allah kepada manusia, seolah-olah manusia diperintahkan untuk menguasai alam tanpa batas melalui penafsiran kata manusia diberi kuasa terhadap alam. Akibatnya, manusia jadi semena-mena menguras isi alam tanpa memikirkan kelestarian dan keselamatan alam. Ketika bumi sudah cukup menderita oleh ulah manusia, barulah manusia menyadari bahwa perintah Allah bagi manusia bukan hanya berkuasa dalam pengertian power, namun untuk memelihara dan mengelola alam secara baik serta bertanggung jawab. Alkitab memberi kesaksian bahwa alam ciptaan Tuhan diciptakan sedemikian rupa untuk tempat manusia tinggal, untuk dijaga dan dipelihara dengan baik. Pada kenyataannya, alam ciptaan Tuhan mengalami kerusakan, dan manusia terpanggil untuk memelihara alam. Mengapa demikian? Karena Allah telah memberikan mandat kepada manusia dalam Kejadian 1 ayat 28 untuk manusia beranak cucu bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan dan berkuasa atas segala binatang yang ada di muka bumi. Tidak hanya bertambah banyak dan memenuhi bumi, tapi tugas utama dan tidak kalah penting adalah Tuhan mau manusia menjaga, mengusahakan, dan memelihara alam yang sudah Tuhan ciptakan demikian baik. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tugas utama manusia terhadap alam ciptaan Tuhan adalah mengusahakan dan juga memelihara untuk kelestarian dan juga kelangsungan hidup manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Jadi, tugas manusia di bumi ini
menurut Kejadian 2 ayat 15 adalah untuk memanfaatkan alam sekaligus memelihara alam itu. Playing with you, eyes upon my eyes. Would I ever believe such a perfect surprise? I keep asking myself, wondering how I can close my eyes, but I can read you out. Wanna put to a place where it's just you and me, nobody else, so I can be free. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. This is not enough. This is not enough. I woke up pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me, smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone. Betapa baiknya Allah Sang Pencipta dan Pemelihara. Ia memberikan alam sebagai tempat bagi manusia hidup dan bertumbuh. Ia menciptakan serta memelihara seluruh ciptaannya. Sebagai wujud syukur kita atas kebaikan Allah itu, maka kita menerima dengan sukacita tugas yang diberikannya pada kita, yaitu untuk memelihara serta melestarikan alam. Jika kita perhatikan di sekitar kita, kerusakan alam yang terjadi di Indonesia cukup besar. Padahal, Indonesia dijuluki negeri zamrud di Khatulistiwa. Namun, jejak-jejak keindahan alam dan lingkungan hidup kita sudah mulai memudar, diganti dengan kerusakan dan juga bencana yang ada di mana-mana. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia,
serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud di sini adalah suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan unsur lingkungan hayati merupakan komponen lingkungan terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, atau satwa, atau fauna, tumbuhan, ataupun flora. Sedangkan untuk lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia, seperti waduk, pasar, dan lain sebagainya. Lingkungan alam non-hayati merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari berbagai benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan sebagainya. Keberadaan suatu lingkungan fisik sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup berbagai bentuk kehidupan di bumi. Sedangkan untuk lingkungan sosial merupakan lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar manusia. Suatu sistem nilai, gagasan, keyakinan dalam menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Dasar hukum untuk usaha pelestarian lingkungan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup. Di sana dijelaskan tentang tujuan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Yang terakhir, terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian, kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Semua komponen lingkungan hidup seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup berhimpun dalam satu wadah yang menjadi tempat berkumpulnya komponen itu, yang disebut ruang. Pada ruang itulah berlangsung ekosistem. Ekosistem yaitu suatu susunan organisme hidup di antara lingkungan abiotik dan organisme tersebut terjalin interaksi yang harmonis dan stabil, saling memberi dan menerima kehidupan. Interaksi antara berbagai komponen tersebut ada kalanya bersifat positif dan tidak jarang pula yang bersifat negatif. Keadaan yang bersifat positif dapat terjadi apabila terjadi keadaan yang mendorong dan membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan lingkungan. Contohnya, cara mengambil hasil hutan agar tetap terjaga kelestariannya dengan sistem tebang pilih. Pohon yang ditebang hanya pohon yang besar dan tua, agar pohon-pohon kecil yang sebelumnya terlindungi oleh pohon besar akan cepat menjadi besar menggantikan pohon yang ditebang tersebut. Nah, sebaliknya, interaksi yang bersifat negatif terjadi apabila proses interaksi lingkungan yang harmonis terganggu, sehingga interaksi berjalan saling merugikan. Adanya gangguan terhadap satu komponen di dalam lingkungan hidup akan membawa pengaruh yang negatif bagi komponen-komponen lainnya, karena keseimbangan terhadap komponen-komponen tersebut tidak harmonis lagi. Alam
membawa arti penting bagi kehidupan manusia. Hal ini terbukti keseimbangan ekosistem dijaga dengan baik dalam tatanan masyarakat adat atau masyarakat tradisional, sehingga sampai masa kini di berbagai daerah masih hidup sistem ini. Pada masyarakat tradisional, ada yang membagi hutan atas 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah hutan yang boleh digarap. Yang kedua, hutan yang boleh diambil hasilnya, tapi harus disediakan pengganti. Misalnya, menebang harus diikuti dengan menanam kembali. Dan yang ketiga, hutan larangan, di mana manusia dilarang memasuki apalagi mengambil hasil hutan ataupun menggarapnya. Hutan itu dianggap suci, sehingga tidak boleh ditatangi manusia. Sayang sekali di masa kini kebutuhan manusia semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Maka kebutuhan akan pangan, sandang, dan hasil produksi semakin besar. Dari manakah hasil produksi diambil? Tentu saja dari hutan. Betapa pentingnya alam bagi manusia. Hidup manusia bergantung pada alam. Alam pun bergantung pada manusia untuk menjaga dan memeliharanya. Kerusakan alam, kerusakan lingkungan kehidupan yang terjadi menyebabkan timbulnya lahan kritis, ancaman terhadap kehidupan flora, fauna, dan kekeringan yang membawa kesengsaraan bagi manusia. Penyebab utama kerusakan alam lingkungan hidup adalah keserakahan manusia. Bentuk kerusakan alam yang pertama, kerusakan alam dikarenakan bencana alam. Contohnya, tsunami, gunung meletus, dan gempa bumi. Sedangkan bentuk kerusakan alam karena perbuatan manusia, contohnya pencemaran udara atau polusi, penebangan hutan secara serampangan dan meluas yang mengakibatkan erosi dan banjir bandang. Limbah beracun yang berasal dari pabrik dan industri, pengerukan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan seperti pertambangan batu bara, timah, dan biji besi. Penebangan hutan untuk keperluan industri, lahan pertanian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Semuanya itu dapat memicu kerusakan alam. Usaha apa yang bisa kita lakukan untuk memelihara alam? Mengingat manusia kini tengah menghadapi masalah sangat serius menyangkut keberlangsungan alam. Keindahan dan kenyamanan Taman Eden hampir menjadi sesuatu yang langka jika manusia tidak segera menyadari kelalaiannya selama ini. Remaja Kristen memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga dan melestarikan alam. Tugas yang telah Allah berikan pada manusia di Taman Eden, kemudian di zaman Nuh, juga menjadi tugas semua orang beriman pada masa kini. Menjaga dan menyelamatkan alam harus muncul dari dalam diri sendiri, bukan hanya karena dorongan orang lain. Mengapa? Karena bumi ini milik kita semua, bahkan milik semua orang dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan alam? Di antaranya yaitu hemat energi, tebang pilih pohon pengganti, reboisasi, memperluas hutan lindung, mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat hancur atau didaur ulang, mengurangi penggunaan pestisida yang merusak kesuburan tanah, mendaur ulang sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Berikut ini kita akan menyaksikan satu tayangan tentang pentingnya mendaur ulang sampah dan tidak buang sampah sembarangan.
Dan kita juga akan menyaksikan satu buah lagu yang menceritakan tentang bagaimana kita harus memulai dari diri kita sendiri sebagai upaya untuk menyelamatkan alam. Mari kita saksikan bersama-sama. Plastik. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat mengganggu rusaknya air hujan. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan buaya seperti cacing, yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menghambat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan, membatasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik, hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja, gunakan kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Mulailah dari diri sendiri, hemat listrik, mendaur ulang sampah, hemat BBM, hemat air, kurangi plastik dan guna ulang kertas, mengkonsumsi makanan organik, tanam pohon dan berkebun. Hey hey hey, bawa botol minum dari rumah, beralih ke transportasi publik, jadi konsumen yang peduli, membeli yang baik, berteknologi ramah lingkungan. Cobalah untuk naik sepeda
plastik dan guna ulang kertas. Mengkonsumsi makanan organik, tanam pohon dan berkebun. Hey hey hey. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari diri sendiri. Bawa botol minum dari rumah, beralih ke transportasi publik. Jadi konsumen yang peduli, membeli yang baik, berteknologi ramah lingkungan. Cobalah untuk naik sepeda, membawa sendiri tas belanja, dan jadilah green consumer. Membeli yang baik dan berlabel ramah lingkungan. Ayo, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari diri sendiri. Cobalah membeli yang baik, cobalah membeli yang baik, dan mulailah dari diri sendiri. Mazmur 115 ayat 16 mengatakan, "Langit adalah milik Tuhan saja, tetapi bumi diberikannya kepada manusia." Kitab suci menegaskan fakta bahwa Allah telah memberikan bumi ini kepada umat manusia. Bumi ini harus kita kelola, tetapi pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh kasih sayang. Kita bisa menikmati keindahan alam semesta ciptaan Allah, karena segalanya telah diberikan Allah kepada kita oleh kasih-Nya yang sangat besar. Karena segala ciptaan Allah itu telah kita nikmati, kita pun sudah seharusnya mau memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Mulai dari diri sendiri, mari kita menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan demi kelangsungan hidup seluruh ciptaan. Bagaimana caranya untuk menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan hidup? Mengumpulkan sampah organik yang kita hasilkan kemudian menjadikan pupuk kompos bisa menjadi salah satu alternatif. Kurangi penggunaan kantong plastik ketika berbelanja. Gunakan tas khusus untuk belanja yang terbuat dari kain misalnya, sehingga bisa dipakai berulang kali. Tanam pohon sebanyak mungkin, baik di rumah maupun di sekolah. Menanam tanaman dalam pot bisa kita lakukan sebagai salah satu upaya penghijauan. Hemat BBM. Hemat BBM sangat perlu. BBM berasal dari bahan bakar fosil dan merupakan sumber utama pencemaran udara. Jadi, gunakan transportasi umum untuk transportasi sehari-hari. Kumpulkan sampah yang bisa didaur ulang seperti botol plastik, botol kaca, baterai, besi, dan lain sebagainya. Bisa dijual ataupun diberikan kepada pengepul. Ini merupakan salah satu cara untuk bisa menghasilkan uang dari sampah. Jika memungkinkan, pisahkan sampah yang dapat terdegradasi secara alami, bisa didaur ulang, dan juga sampah yang non-biodegradable. Atau kita bisa menguranginya dengan memilah sampah. Pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, bagaimana dengan makanan yang kita makan? Kurangi jumlah daging yang kita makan. Tahukah kalian bahwa peternakan sapi menghasilkan jumlah gas metana? Gas ini merupakan penyumbang besar dalam menciptakan efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, untuk melestarikan alam, membentuk kawasan konservasi alam seperti Taman Nasional Suaka Marga Satwa, menetapkan satwa dan tumbuhan dilindungi adalah contoh pelestarian lingkungan hidup lainnya. Ayo, mulai dari diri sendiri untuk mencintai dan melestarikan alam lingkungan di mana kita tinggal.
Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bahwa Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara, tetapi Dia juga menyelamatkan ciptaannya. Apakah bentuk jawaban atau tanggapan kita terhadap pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu? Bentuknya ialah mengambil tanggung jawab, memelihara, serta melestarikan alam lingkungan hidup. Sebagai remaja, dapat mewujudkan bentuk partisipasi nyata dalam memelihara serta melestarikan alam sesuai dengan usia dan kemampuan kalian. Misalnya, dengan menyiram tanaman yang ada di rumah maupun di sekolah, tidak memetik ataupun mematahkan dahan pohon dan tangkai bunga secara sembarangan, ikut menanam pohon dan tanaman lainnya, membangun kesadaran, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak ikut mengotori lingkungan. Mari kita jaga lingkungan kita untuk kehidupan yang lebih sehat dan lebih baik. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa pada tema-tema berikutnya dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan memberkati.